Kami dari Batu Kursi Raja Sialagan mengucapkan selamat bergabung kembali dengan bimbingan belajar Batu Kursi Raja Sialagan. Pelajaran kimia kita kali ini adalah mengenai soal dan pembahasan dari hidrolisa garam. Garam basa yang mengalami hidrolisa parsial. Pada campuran asam dan basa berikut, jika semua basa kuat dan asam lemah habis bereaksi, maka terjadi garam basa yang mengalami hidrolisa parsial atau sebagian. Contoh MOH ditambah AA menjadi garam Ma dan air, di mana MOH adalah basa kuat, AA asam lemah, di mana Ma adalah garam basa. Garam Ma yang dihasilkan mengalami hidrolisa parsial. Ma di dalam larutan akan terurai menjadi ion M+ dan ion negatif A. Di dalam larutannya, bahwa M+ ditambah OH- tidak akan membentuk basa kuat MOH, sedangkan ion amin dan H+ akan membentuk asam lemah Ha. Tetapan hidrolisa garam untuk garam basa adalah Kw/Ka, dan itu sama dengan OH- pangkat 2 dikali valensi garam dikali konsentrasi garam, sehingga OH- sama dengan akar dari Kw/Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Kw nilainya 10⁻⁴. Ka adalah tetapan keseimbangan asam lemah X valensi garam. Contoh nomor 1. Jika dua larutan masing-masing mengandung 25 ml NaOH 0,2 m dan 25 ml CH3COOH 0,2 m dengan tetapan keseimbangan asam CH3COOH sama dengan 10⁻⁵ dicampurkan, maka hitunglah pH larutannya. Terlebih dahulu kita hitung mol masing-masing senyawa. Mol NaOH sama dengan 25 ml dikali 0,2 sama dengan 5 mmol. Mol CH3COOH sama dengan 25 ml dikali 0,2 sama dengan 5 mmol. Persamaan reaksi antara NaOH dengan asam asetat adalah sebagai berikut. NaOH ditambah CH3COOH akan menghasilkan CH3COONa tambah H2O. Persamaan reaksi ini menyatakan 1 mol NaOH bereaksi dengan 1 mol CH3COOH akan menghasilkan garam CH3COONa sebanyak 1 mol. Sehingga 5 mmol NaOH habis bereaksi dengan 1/1 kali 5 mmol sama dengan 5 mmol CH3COOH. NaOH dan CH3COOH habis bereaksi menghasilkan 0,5 mmol garam CH3COONa yang mengalami hidrolisa parsial. Konsentrasi garam yang terjadi yaitu mol garam dibagi volume total. Volume campuran sama dengan 50 mmol, sehingga konsentrasi garam sama dengan 0,1 m. Sedangkan valensi garam sama dengan 1, sehingga OH- dapat kita hitung sebagai berikut, yaitu OH- sama dengan 10⁻⁵. POH sama dengan minus log akar 10⁻⁵, sehingga diperoleh POH 5. Karena pH ditambah POH sama dengan 14, maka pH sama dengan 9. Contoh nomor 2. 7 mol NaCN dilarutkan dalam air di mana volume larutannya 1 liter. Bila diketahui tetapan keseimbangan asam HCN sama dengan 7 kali 10⁻⁻10, berapakah pH larutan tersebut?
NaCN merupakan garam basa, yaitu garam dari basa kuat dan asa lemah. NaCN akan mengalami hidrolisa parsial, yaitu hidrolisa garam basa. Dengan reaksi, NaCN akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cn negatif. Ion Cn negatif akan bereaksi dengan ion H+ membentuk asam ACN dan OH-, sehingga konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Konsentrasi garam sama dengan 7 mol per 1 liter sama dengan 7 m. Valensi garam sama dengan 1 KaHCN 7 kali 10⁻⁻⁻, maka kita peroleh konsentrasi OH- sama dengan akar 10⁻⁴, sehingga POH sama dengan 2. Karena pH ditambah POH sama dengan 14, maka pH sama dengan 12. Garam asam yang mengalami hidrolisa parsial. Pada campuran asam dan basa berikut, jika semua basa lemak dan asam habis bereaksi, maka terjadi garam asam yang mengalami hidrolisa parsial atau hidrolisa sebagian. MOH ditambah AH menghasilkan Ma plus H2O, di mana MOH adalah basa lemah dan Ha adalah asam kuat, dan menghasilkan Ma garam asam. Garam Ma akan mengalami hidrolisa parsial sebagai berikut. Ma akan terurai menjadi ion positif M dan ion negatif A, sehingga ion positif M akan bereaksi dengan ion OH- dan menghasilkan MOH basa lemah. Sementara ion A negatif dengan H+ tidak akan membentuk asam kuat Ha. Tetapan hidrolisa untuk garam asam adalah Kw per Kb, dan itu sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi garam dikali dengan valensinya, sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi. Kw sama dengan 10⁻⁻⁴. Kb adalah tetapan kesetimbangan basa lemah, X valensi garam. Contoh nomor 3. 50 ml larutan NH4OH 0,02 m dicampur dengan 50 ml larutan HCl 0,02 m. Hitunglah pH-nya. Sekarang kita hitung mol masing-masing senyawa. Mol NH4OH sama dengan 50 ml dikali 0,02 sama dengan 1 mmol. Mol HCl sama dengan 50 ml dikali 0,02 sama dengan 1 mmol. Reaksi NH4OH dengan HCl adalah sebagai berikut. 1 mol NH4OH bereaksi dengan 1 mol HCl akan menghasilkan 1 mol NH4Cl ditambah air. Ini berarti 1 mmol NH4OH habis bereaksi dengan 1 mmol HCl. Ini berarti dalam reaksi tersebut semua habis bereaksi dan menghasilkan garam asam 1 mmol NH4Cl dan terjadi hidrolisa garam asam. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi. Mol garam sama dengan 1 mmol. Volume total sama dengan 100 ml. Sehingga konsentrasi garam sama dengan 1 mmol dibagi 100 ml sama dengan 0,01 m atau 10⁻⁻2 m. Valensi garam X sama dengan 1, sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar dari 10⁻⁻14 dibagi dengan 10⁻⁻5 dikali dengan 10⁻⁻2 dikali valensi 1, maka diperoleh
pH sama dengan 5,5. Contoh nomor 4. Jika 1 liter larutan NH4Cl mempunyai pH sama dengan 5, maka ditanyakan berapa gram KNH4Cl terkandung di dalam larutan tersebut. NH4Cl adalah garam asam, sehingga pH sama dengan minus log akar KW per KB dikali konsentrasi garam dikali X. pH sama dengan minus log akar dari 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5 kali konsentrasi garam dikali 1 sama dengan 5. Atau akar 10 pangkat minus 9 kali konsentrasi garam sama dengan 10 pangkat minus 5. Sehingga 10 pangkat minus 9 kali konsentrasi garam sama dengan 10 pangkat minus 10. Maka diperoleh konsentrasi garam sama dengan 10 pangkat minus 1 M. Karena volume larutan 1 liter, maka mol garam sama dengan 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 mol. 0,1 mol NH4Cl sama dengan 0,1 dikali massa molekul relatif NH4Cl gram. Massa molekul relatif NH4Cl adalah massa atom relatif N ditambah 4 kali massa atom relatif H ditambah massa atom relatif Cl, itu sama dengan 14 tambah 4 tambah 35,5 sama dengan 53,5. Maka 0,1 mol NH4Cl sama dengan 0,1 kali 53,5 sama dengan 5,35 gram. Garam yang mengalami hidrolisa total. Pada campuran asam dan basa berikut, jika semua basa lemah dan asam lemah habis bereaksi, maka akan terjadi garam yang mengalami hidrolisa total. MOH ditambah HA menghasilkan Ma plus H2O, di mana MOH adalah basa lemah, HA adalah asam lemah, dan Ma adalah garam ditambah H2O. Garam Ma mengalami hidrolisa total dengan reaksi sebagai berikut. Ma akan menghasilkan ion M plus ditambah ion A minus. Di dalam larutannya, ion M plus akan bereaksi dengan OH- menghasilkan MOH basa lemah, dan ion A- dengan ion H plus akan bereaksi menghasilkan Ha asam lemah. Tetapan hidrolisa untuk garam yang mengalami hidrolisa total adalah KH sama dengan KW per Ka dikali Kb, di mana KW 10 pangkat minus 14, Kb sama dengan tetapan kesetimbangan basa lemah, Ka sama dengan tetapan kesetimbangan asam lemah. Kita dapat menghitung pH larutan tersebut melalui konsentrasi H+, yaitu sama dengan akar dari Ka per Kb kali Kw, atau kita juga dapat menghitung melalui konsentrasi OH- yang besarnya sama dengan Kb per Ka dikali Kw. Sifat daripada garam akan sangat tergantung pada rasio Ka dan Kb. Bila mana Ka lebih besar dari Kb, maka garam akan bersifat asam. Akan tetapi bila Kb lebih besar dari Ka, maka
garam bersifat basah. Contoh nomor 5. Sebanyak 50 ml larutan CH3 0,1 m campur dengan 50 ml larutan NH4OH dengan konsentrasi sama. Ditanya berapakah pH larutannya? Pertama kita menghitung mol masing-masing senyawa. Mol CH3COOH sama dengan 50 ml dikali 0,1 sama dengan 5 mmol. Mol NH4OH sama dengan 50 ml dikali 0,1 sama dengan 5 mmol. Reaksi antara CH3COOH dengan NH4OH adalah sebagai berikut. 1 mol CH3COOH habis bereaksi dengan 1 mol NH4OH dan menghasilkan 1 mol CH3COONH4 dan H2O. Berarti 5 mmol CH3COOH habis bereaksi dengan 5 mmol NH4OH. Ini juga berarti dalam reaksi tersebut semuanya habis bereaksi dan menghasilkan garam CH3CONH4 sebanyak 5 mmol dan terjadi hidrolisa total. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka per Kb kali Kw, atau konsentrasi OH- sama dengan akar Kb per Ka dikali Kw. Pertama kita hitung menggunakan konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Kw. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar dari 10 pangkat minus 5 dibagi 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 14 dan diperoleh sama dengan akar 10 pangkat 13. Sehingga pH sama dengan minus log dari akar 10 pangkat minus 13. Sehingga pH sama dengan setengah kali 13 sama dengan 6,5. Lalu kita coba hitung dengan menggunakan konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb per Ka dikali Kw, di mana konsentrasi OH- sama dengan akar dari 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 15 dikali 10 pangkat minus 14 dan diperoleh akar 10 pangkat minus 15. Hingga POH sama dengan minus logaritma akar dari 10 pangkat minus 15. Dan POH sama dengan setengah kali 15 dan sama dengan 7,5. pH sama dengan 14 dikurangi 7,5 sama dengan 6,5, sehingga diperoleh hasil yang sama. Contoh nomor 6. 0,01 mol NH4C2H3O2 dilarutkan dalam air sehingga volume larutan 1 liter. Apabila diketahui Ka H2H3O2 sama dengan 1,75 kali 10 pangkat minus 5 dan Kb NH3 sama dengan 1,75 kali 10 pangkat minus 5, hitung pH larutan tersebut. Kita hitung menggunakan konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb per Ka dikali Kw, sehingga diperoleh
Konsentrasi OH- sama dengan akar dari 1,75 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi 1,75 kali 10 pangkat minus 5 di 10 pangkat minus 14 dan diperoleh sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14. Maka diperoleh pOH sama dengan minus log akar 10 pangkat minus 14 sama dengan 7. Oleh karena itu, pH sama dengan 14 dikurang 7 sama dengan 7. Contoh nomor 7. Manakah pasangan garam berikut yang mengalami hidrolisa total dan parsial berturut-turut? Garam yang mengalami hidrolisa total adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam lemah. Dalam contoh ini adalah CH3COO NH4 yang terbentuk dari asam lemah CH3COOH dengan basa lemah NH4OH. Garam yang mengalami hidrolisa parsial adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat atau basa kuat dengan asam lemah. Dalam contoh ini, NaCN adalah garam yang terbentuk dari basa kuat NaOH dengan asam lemah ACN. NH4Cl adalah garam yang terbentuk dari basa lemah NH4OH dengan asam kuat HCl. CH3COONA adalah garam yang terbentuk dari asam lemah CH3COOH dengan basa kuat NaOH. NaCN hidrolisa parsial dengan NH4Cl hidrolisa parsial. B. NaCl dan HCl sama-sama tidak mengalami hidrolisa. C. NaCN hidrolisa parsial, HCl tidak mengalami hidrolisa. D. CH3COONA hidrolisa parsial dan CH3COONH3 hidrolisa total. E. CH3COONH4 hidrolisa total dan NH4Cl hidrolisa parsial. Maka yang benar adalah E. Contoh 8. Manakah di antara larutan berikut yang tidak mengalami hidrolisa? Yang tidak mengalami peristiwa hidrolisa adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. NH4Cl adalah garam berasal dari basa lemah NH4OH dan asam kuat HCl. CH3COONA garam yang berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. K2SO4 berasal dari asam kuat K2SO4 dan basa kuat KOH. D sama dengan B. CH3COOH garam yang berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat KOH. Maka jawabannya C. Contoh 9. Jika 200 ml NH4OH 0,8 m direaksikan dengan 200 ml larutan HCl 0,8 m, tentukanlah pH campuran tersebut. Kita perhatikan mol masing-masing senyawa. Mol NH4OH sama dengan 100 ml kali 0,8 m sama dengan 160 mmol. Mol HCl 200 ml kali 0,8 m sama dengan 160 mmol. Reaksinya sebagai berikut. 1 mol NH4OH habis bereaksi dengan 1 mol HCl dan menghasilkan garam 1 mol NH4Cl dan air. Ini berarti 160 mmol NH4OH habis bereaksi dengan 160 mmol HCl dan menghasilkan 160 mmol garam NH4Cl. Hingga semuanya habis bereaksi
maka terjadi garam asam NH4Cl yang mengalami hidrolisa parsial. Mol garam yang terjadi 160 mmol dan volumenya adalah 200 ditambah 200 sama dengan 400 ml. Maka konsentrasi garam 160 mmol dibagi 400 ml sama dengan 0,4 m. Valensi garam X sama dengan 1. Maka konsentrasi H+ adalah akar KW per KB dikali konsentrasi garam kali valensi, dan diperoleh konsentrasi H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5, sehingga pH sama dengan 5 minus log 2. Contoh 10. Untuk mendapatkan larutan garam yang pH-nya 9, maka berapa gram natrium benzoat C6H5OONA yang harus dilarutkan dalam 100 ml air? 6H5OONA merupakan garam basah, hingga konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi. Diketahui pH sama dengan 9, maka POH sama dengan 5. Oleh karena itu, OH- sama dengan 10 pangkat minus 5, dan ini sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14 dibagi 6 kali 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasi garam dikali 1. Jika dikuadratkan, maka 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 pangkat minus 14 dibagi 6 kali 10 pangkat minus 5 kali konsentrasi garam, sehingga kita peroleh konsentrasi garam sama dengan 0,6 m. Mol garam sama dengan volume dikali konsentrasi garam sama dengan 100 ml dikali 0,6 m sama dengan 0,06 mol. Massa garam adalah mol garam dikali massa molekul relatif garam, yaitu 114. Maka massa garam sama dengan 8,64 gram. Contoh nomor 11. Soal ini adalah tipe C. Silakan jawab sendiri. Jawabannya A, 1, 2, dan 3 benar. Contoh 12. Dietilamina C2H52 kali NH merupakan basa lemah dengan tetapan kesimpulan basa sebanyak 9 kali 10 pangkat minus 14. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 90 ml larutan dietilamina 0,01 m dan 100 ml larutan HCl 0,09. Tentukanlah pH dari larutan yang dihasilkan. Kita tahu basa lemah ditambah asam kuat akan menghasilkan garam asam. Mana rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali konsentrasi garam yang dihasilkan. Sekarang kita perhati mol-mol senyawa yang direaksikan. 90 ml C2H52 kali NH 0,01 m sama dengan 0,9 mol. 10 ml HCl 0,09 m dengan 0,9 mol. Berdasarkan reaksi antara C2H52 kali NH dan HCl ada sebagai berikut, bahwa 1 mol C2H52 kali NH bereaksi dengan 1 mol HCl akan menghasilkan 1 mol C2H52 kali NH2Cl. Oleh karena itu, karena perbandingan 1:1, maka 0,9 mmol C2H52 kali NH reaksi dengan 0,9 mmol HCl dan akan menghasilkan 0,9 mmol C2H52 kali NH2Cl. Dalam hal ini semua zat habis bereaksi, maka terjadi garam asam C2H52 kali NH2Cl mengalami hidrolisa parsial.
mol garam C2H5 2 kali NH2Cl yang dihasilkan adalah 0,9 mol. Sementara volume total adalah 100 ml. Sehingga konsentrasi garam sama dengan 0,9 mmol dibagi volume total, dan kita boleh konsentrasi garam sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 3 M. Konsentrasi H plus per KW per KB dikali konsentrasi garam, sehingga kita peroleh konsentrasi H plus adalah akar dari 10 pangkat minus 13, hingga pH sama dengan 1/2 kali 13 sama dengan 6,5. Maka jawabannya B. Contoh nomor 13. Soal ini mirip dengan soal sebelumnya, silakan coba sendiri. Di mana pOH sama 6 minus log 6 hingga pH sama dengan 8 ditambah log 6. Contoh nomor 14. Garam yang terjadi adalah garam basa. Maka konsentrasi OH- adalah akar KW per Ka dikali konsentrasi garam, di mana KH sama dengan KW per Ka sama dengan 10 pangkat minus 10. Hingga konsentrasi OH- adalah akar dari KH kali konsentrasi garam. Karena diketahui KH itu adalah 10 pangkat minus 10, maka konsentrasi OH- sama dengan OH- sama dengan 10 pangkat minus 6. Oleh karena itu pOH sama dengan 6 dan pH sama dengan 8, sehingga jawabannya adalah B. Contoh nomor 15. Fenol C6H5OH merupakan asam lemah dengan tetapan dengan asam 10 pangkat minus 10. Yang ditanyakan adalah jika 0,02 mol garam C6H5ONa dilarutkan ke dalam 500 ml air, berapakah konsentrasi fenol yang terdapat dalam larutan? C6H5ONa adalah merupakan garam basa karena berasal dari basa kuat NaOH dan asam lemah C6H5OH. Tetapan keseimbangan asam C6H5OH adalah 1,9 dikali 10 pangkat minus 10. Dalam larutan air, C6H5ONa akan mengalami hidrolisa sebagai berikut. 1 mol C6H5ON akan terurai menjadi 1 mol ion C6H5O-1 dan 1 mol ion positif Na. Di dalam larutannya, C6H5O- akan bergabung dengan H+ membentuk C6H5OH dan ion OH-. Konsentrasi garam C6H5ONa adalah 0,02 mol dibagi volume, yaitu 500 ml, dan kita peroleh 0,04 M. Konsentrasi OH- sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 M, hingga diperoleh konsentrasi C6H5OH sama dengan konsentrasi OH- yaitu 2 kali 10 pangkat minus 3 M. Soal nomor 16. Banyak 0,1 mol natrium hidroksida NaOH dan 0,1 mol asam sianida ACN dilarutkan dalam air sehingga diperoleh larutan dengan volume 100 ml. Ditanyakan pH larutan yang dihasilkan. Kita periksa mol masing-masing senyawa yang direaksikan.
mol NaOH sama dengan 0,1 mol, mol HCN sama dengan 0,1 mol. Reaksi antara HCN dan NaOH adalah sebagai berikut. 1 mol HCN bereaksi dengan 1 mol NaOH dan menghasilkan 1 mol garam NaCN dan air. Nah, perbandingannya 1:1 hingga 0,1 mol HCN habis bereaksi dengan 0,1 mol NaOH dan menghasilkan 0,1 mol garam NaCN. Konsentrasi garam NaCN adalah 0,1 mol dibagi volume 100 ml, yaitu 1 m. Maka diperoleh konsentrasi ion OH- dengan 1⁻² dibagi 2 atau PU dengan minus log 10⁻² dibagi 2, sehingga diperoleh POH sama dengan 2 tambah log 2 A sama dengan 12 minus log 2, sehingga jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 17. Banyak 200 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,045 m dicampur dengan 50 ml larutan KOH dengan konsentrasi 0,18 m. Yang ditanya adalah berapa pH larutan tersebut. Silakan Anda coba sendiri, hasilnya adalah pH sama dengan 8 minus log 6. Soal nomor 18. Nilai pH larutan obat batuk diatur dengan menambah garam yang dibuat dari asam klorida HCl dan basa amonia NH3. Ditanya adalah berapa jumlah garam yang ditambahkan ke dalam 300 ml obat batuk tersebut agar pH-nya sama dengan 6. HCl dicampur dengan amonia NH3 menghasilkan garam amonium klorida NH4Cl. Amonium klorida NH4Cl adalah garam asam karena berasal dari asam kuat HCl, sehingga konsentrasi H+ adalah akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Dalam hal ini valensi garam adalah 1, sehingga konsentrasi H+ adalah akar dari 10⁻⁻14 dibagi 10⁻⁻5 dikali konsentrasi garam, sehingga akan kita peroleh pH sama dengan minus setengah dikali minus 14 tambah 5 tambah logaritma konsentrasi garam. Karena pH yang diminta adalah 6, maka 6 sama dengan setengah dikali 14 dikurang 5 dikurangi log garam, dan seterusnya kita peroleh log garam sama dengan minus 3. Konsentrasi garam 10⁻⁻3 m, jumlah garam sama dengan volume garam dikali konsentrasi garam sama dengan 0,3 milimol. Banyak 1,32 gram kristal NH42 kali SO4 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 1 liter. Berapakah pH larutan tersebut? Garam kristal NH42 kali SO4 merupakan garam asam valensi 2. Dalam air, NH42 kali SO4 mengalami hidrolisa parsial. NH42 kali SO4 akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu 2NH4+ dan SO4-2.
Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi, di mana massa molekul relatif garam kristal adalah 132, sehingga mol garam kristal sama dengan 0,01 mol. Konsentrasi garam kristal adalah 0,01 m, sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar 2 kali 10 pangkat minus 11, yaitu 10 pangkat minus 6 akar 20, sehingga diperoleh pH sama dengan 6 minus log akar 20 atau pH sama dengan 6 minus log 4,4. Jawabannya B. Contoh 20. Larutan CaOH 2 kali 0,3 m sebanyak 10 ml ditambahkan ke dalam 40 ml HF 0,15 m. Hitunglah pH larutan campuran. CaOH 2 kali sama dengan 0,3 m dikali 10 ml sama dengan 3 mmol. HF sama dengan 0,15 m kali 40 ml sama dengan 6 mmol. Garam yang terjadi adalah garam basa valensi 2. Dengan reaksi sebagai berikut, bahwa 1 mol CaOH 2 kali ditambah dengan 2 mol HF akan menghasilkan garam CaF2 dan H2O. Karena perbandingan CaOH 2 kali dan HF adalah 1:2, maka 3 mmol CaOH 2 kali habis bereaksi dengan 2/1 kali 3 sama dengan 6 mmol HF dan menghasilkan 3 mmol CaF2. Konsentrasi garam CaF2 sama dengan 3 mmol per 50 ml sama dengan 0,06 m. Maka konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi, sehingga diperoleh konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 6 akar 12 atau POH sama dengan 6 minus log akar 12, sehingga POH sama dengan 6 minus log 3,5. Maka pH sama dengan 8 ditambah log 3,5, sehingga jawabannya C. Demikianlah pelajaran kita kali ini, itu pembahasan dari hidroliza garam. Kami dari tim Bimbel Batu Kursi Cialagam siap membantu Anda pada pelajaran ini. Hubungi